Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 180. Di antara dua jenis kesadaran seni bela diri yang dipahami oleh Luo Xiu, kesadaran bela diri pedang dikembangkan melalui pembunuhan petarung dan memadatkan niat membunuh. Semakin tinggi basis kultivasi dan semakin banyak jumlah petarung yang terbunuh, semakin kuat niat membunuhnya. Selain itu, kekuatan kesadaran bela diri pedang juga akan meningkat pesat. Kesadaran bela diri pedang dapat dikembangkan melalui pembunuhan. Namun, ada syarat bahwa lawan yang dibunuh haruslah orang dengan basis kultivasi yang setara atau melampaui diri sendiri. Luo Xiu sekarang berada di tingkatan pemurnian ilahi. Setelah membunuh 3 raja bela diri, dia jelas merasakan bahwa kesadaran bela diri pedangnya sudah jauh lebih kuat. Saat Luo Xiu melakukan seni bela diri ditambah dengan kesadaran bela diri pedang, kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Melihat perang antara Yu Chuan dan Yan Suxiu, niat membunuh Luo Xiu tidak dilampiaskan setelah membunuh Gong Sun Oyanji. Alhasil, niat membunuhnya malah menjadi lebih ganas. Mengingat kembali Yuyun yang obsesif terhadap alam rahasia misteri, Luo Xiu selalu merasakan berbagai emosi di hatinya. Luo Xiu sangat benci sekaligus jijik dengan orang-orang seperti Yan Suxiu. Sebab, jika suatu saat dirinya mengalami hal serupa, apa yang harus dia lakukan? Bam! Niat membunuh meletup dan memadat melalui pedang gigi harimau. Tubuh Luo Xiu berubah menjadi cahaya merah terang dan bergegas ke arah Yan Suxiu. Cari mati, minggir, Yan Suxiu mengulurkan tangannya. Kemudian, kekuatan langit dan bumi memadatkan api dan mengubahnya menjadi 3 tombak api. Luo Xiu menghancurkan 2 tombak api dengan pedang mematikan sehingga Yan Suxiu tidak dapat melanjutkan pertarungan. Lagi pula, basis kultivasi Luo Xiu terlalu rendah. Dengan ledakan kekuatan penuh, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan level kedua tingkatan raja. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan keterampilan transformasi misterius sebesar 24 kali lipat, kekuatan Luo Xiu bisa sebanding dengan level keempat tingkatan raja. Namun, Yan Suxiu adalah ahli level kelima tingkatan raja. Yan Suxiu tampaknya hanya berbeda 1 tingkatan, tetapi dia mampu melebihi batas Luo Xiu. Suara melesat cepat terdengar, tombak api ketiga langsung menembus bahu kiri Luo Xiu. Kekuatan pembakaran yang mengerikan mengeluarkan suara gemerisik dan dagingnya langsung hangus. Luo Xiu menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia menggertakkan giginya dan menolak mundur. Luo Xiu tetap bergegas ke arah Yan Suxiu. Tepat pada saat ini, Yu Chuan juga bergegas ke arah mereka. Cahaya kehidupan terakhir merekah di sekujur tubuhnya. Dia memuntahkan esensi darah dan kekuatannya tiba-tiba kembali meningkat. Bajingan, Yu Chuan, apakah kamu sudah gila? Senior, ketika Yan Suxiu dan Luo Xiu melihat adegan ini, mereka sangat ketakutan. Sebab, posisi Yu Chuan jelas merupakan awal dari ledakan diri. Seorang ahli raja bela diri, vital sejati memadat dalam lautan energi bidang eliksir dan berubah menjadi bentuk pil yang disebut pil esensi. Pil esensi berputar dengan kecepatan tinggi dalam lautan energi bidang eliksir. Pil tersebut mengandung semacam kualitas misterius yang memungkinkan ahli raja bela diri memanipulasi kekuatan langit dan bumi dalam rentang tertentu. Semakin tinggi tingkat kekuatan tempur, semakin rendah tingkat kekalahan. Begitu ahli raja bela diri menghancurkan pil esensi dan lautan energi, ini berarti melepaskan kekuatan langit dan bumi dalam rentang tertentu sehingga akan menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Basis kultivasi Yu Chuan berada di level ketiga tingkatan raja. Bahkan jika Yan Suxiu berada di level kelima tingkatan raja, dia tidak akan berani meremehkan kekuatan peledakan pil esensi. Luo Xiu juga tidak menyangka bahwa Yu Chuan akan berbuat demikian. Yan Suxiu, dasar bajingan. Jika Yu Chuan mati, aku akan membunuhmu demi keadilan bagi anggota keluarga Yu yang telah mati. Yu Chuan meraung. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan yang tiada akhirnya. Heh, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa melukaiku hanya dengan meledakkan pil esensi? Meskipun raut wajah Yan Suxiu sedikit berubah, dia dengan cepat mengembalikan ketenangannya. Dia mencibir dan mengeluarkan jimat mantra biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan emas. 9 warna ini sesuai dengan 9 tingkat jimat mantra. Jimat tersebut juga disempurnakan dari berbagai tingkat batu giok. Giok biru adalah pusaka level 6 untuk membuat jimat mantra. Jimat mantra biru yang telah disempurnakan adalah jimat mantra level 6. Terdapat sebuah bentuk perisai yang terukir pada jimat mantra biru. Ini jelas adalah jimat mantra pertahanan level 6.
Bahkan ahli pangeran bela diri juga tidak dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Selama jimat mantra level 6 yang berharga ini diaktifkan, bahkan jika Yu Chuan meledakkan pil esensinya, dia tidak akan dapat melukai Yan Suxiu. Namun, masih terlalu dini bagi Yan Suxiu untuk membanggakan dirinya. Tepat saat dia hendak mengaktifkan jimat mantra pertahanan level 6, Yan Suxiu seketika merasakan bahwa tautan jiwanya ditusuk oleh indera spiritual berbentuk pedang. Gawat, ini adalah serangan jiwa. Begitu pikiran ini muncul di benak Yan Suxiu, dia merasakan bahwa indera spiritual berbentuk pedang hitam dalam lautan jiwanya berubah menjadi badai pedang. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tajam di lautan jiwa Yan Suxiu. Di bawah pengaruh serangan jiwa, Yan Suxiu tidak berani lagi mengaktifkan jimat mantra level 6 dan dengan cepat memadatkan kekuatan indera spiritualnya untuk menahan serangan jiwa. Jika tidak, Yan Suxiu pasti akan mati begitu lautan jiwanya dihancurkan. Indera spiritual yang kuat dari level kelima tingkatan raja memadat dan langsung mengalahkan indera spiritual berbentuk pedang hitam yang menembus lautan jiwa Yan Suxiu. Pada saat ini, Yu Chuan menyerbu dengan api kehidupan yang berkobar di sekujur tubuhnya. Raut wajahnya memancarkan kegilaan yang luar biasa. Bam! Terdengar ledakan yang sangat mengerikan. Kekuatan langit dan bumi dalam jarak ratusan meter langsung meledak. Kekuatan mengerikan itu mengguncang ke segala arah hingga menyebabkan langit berubah bentuk dan terdapat retakan hitam kecil. Di Kabupaten Laut Gemuruh, semua orang yang melihat adegan ini membelalakan matanya. Seberapa mengerikan peledakan diri dari ahli raja bela diri itu, Yan Suxiu dan Luo Xiu juga ikut hanyut dalam pusaran ledakan itu. Tidak ada yang tahu apakah keduanya masih hidup atau mati. Wus, wus, dua sosok terbang keluar dari pusaran di langit yang berubah bentuk. Pakaian keduanya menghilang dan telah menjadi butiran debu. Sebuah lubang darah terbentuk di dada Yan Suxiu hingga darahnya mengalir keluar. Sementara itu, Luo Xiu berlumuran darah dan hampir tidak ada bagian kulit yang terlihat lengkap. Bagaimanapun juga, Yan Suxiu adalah ahli level kelima tingkatan raja. Yan Suxiu memang tidak memiliki tubuh perang tingkat akhir, tetapi dia dapat mengandalkan vital sejati yang kuat untuk melindungi tubuhnya. Adapun Luo Xiu, berkat memiliki tubuh perang tingkat akhir. Jika tidak, dirinya akan langsung lenyap dalam ledakan yang begitu mengerikan. 3 lantai teratas dari restoran tertinggi di Kabupaten Laut Gemuruh, semuanya runtuh dalam ledakan yang mengerikan ini. Bam! Saat terjatuh, Luo Xiu sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya dan langsung berdiri. Api berwarna coklat kemerahan muncul di antara kedua tangannya. Lalu, api itu berubah menjadi puluhan energi pedang api dan menebas ke arah Yan Suxiu. Luo Xiu tahu betul bahwa cederanya lebih serius daripada Yan Suxiu, tetapi dia memiliki kekuatan pemulihan yang lebih kuat. Luo Xiu tidak ragu dalam mengambil tindakan karena dia tahu bahwa cederanya tidak akan menjadi lebih parah. Selain itu, Luo Xiu harus mengambil kesempatan sebelum Yan Suxiu kembali beraksi. Yan Suxiu bukanlah seorang kultivator seni bela diri pemurnian tubuh. Lubang darah di dada kirinya membuat wajahnya menjadi sangat pucat. Reaksi pertamanya adalah mengeluarkan pil cahaya neon peringkat kelima dari cincin penyimpanan untuk mengonsumsinya. Dalam situasi cedera serius, keluarkan pil penyembuh dan minumlah. Ini adalah tindakan naluriah setiap kultivator seni bela diri. Namun, Yan Suxiu tidak menyangka bahwa Luo Xiu, si pria gila itu, tidak peduli dengan lukanya dan langsung menyerbu ke arahnya. Yan Suxiu tidak sempat meminum pil itu. Tangan kirinya memegang pil cahaya neon, sedangkan tangan kanannya memadatkan vital sejati dan mengubahnya menjadi perisai api. Namun, perisai api ini hanya bertahan sesaat dan langsung ditelan oleh energi pedang api Luo Xiu. Ini bukan api biasa, ini. Raut wajah Yan Suxiu berubah drastis. Sebelum Yan Suxiu selesai berbicara, dia terkena energi pedang api dan seluruh tubuhnya terbakar dalam api roh menelan kekosongan. Tidak, Yan Suxiu meraung gila. Vital atribut api di tubuhnya terus terkuras dan basis kultivasinya juga menurun drastis. Yan Suxiu memandang Luo Xiu dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa menemukan pusaka seperti api langit dan bumi? Bahkan jika Luo Xiu menemukannya, bagaimana dia menaklukkannya? Namun, Yan Suxiu tidak bisa berkata-kata saat ini. Saat terbakar dalam api roh menelan kekosongan, vital sejati apinya tidak mampu melawan dan hanya akan terkuras oleh api roh menelan kekosongan. Hanya dalam sekejap, tubuh Yan Suxiu menjadi butiran debu. Jika Luo Xiu tidak mengendalikannya, senjata perang dan cincin penyimpanannya juga akan ikut terbakar dalam api roh menelan kekosongan. Vital sejati Luo Xiu juga terkuras habis. Sekujur tubuhnya terluka parah dan napasnya terengah-engah. Luo Xiu terbaring di lantai, dia melihat bahwa perubahan langit yang disebabkan oleh peledakan diri Yu Chuan belum juga kembali. Oleh karena itu, dia seketika merasakan suatu perasaan sedih yang tidak bisa diungkapkan. Setelah Yu Yun mati, dia menjadi terobsesi oleh kebencian. Bahkan setelah kematiannya, jiwanya masih berusaha untuk meningkatkan kekuatannya di alam rahasia misteri.
Sekarang, Yu Chuan juga sudah mati. Pria ini menanggung kebencian yang mendalam serta penghinaan selama 30-an tahun. Pada akhirnya, dia memancarkan cahaya kehidupan sesaat sebelum kematiannya. Mungkin pada saat meledakkan dirinya, Yu Chuan tidak berpikir bahwa dia bisa membunuh Yan Suxiu. Namun, dia hanya ingin mati dan memberi pelajaran kepada Yan Suxiu. Andai saja Yu Chuan tahu bahwa karena peledakan dirinya, Luo Xiu langsung mengambil kesempatan itu untuk membunuh Yan Suxiu, mungkin Yu Chuan bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Sayangnya, Yu Chuan tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Sebab, ledakan pil esensi akan mengakibatkan jiwanya terlepas dari raganya dan tidak dapat dilahirkan kembali selamanya. Tidak ada kehidupan selanjutnya dan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kesadaran Luo Xiu semakin memudar. Tubuhnya terluka parah dan dia segera pingsan. Di Kabupaten Laut Gemuruh, konflik antara 3 pasukan utama merupakan pertarungan yang sangat brutal. Kepala Gerbang Guntur, Kepala Keluarga Gongsun, Kepala Paviliun berkembang selamanya dan pemegang kekuasaan dari 3 pasukan utama semuanya mati. Bahkan, ahli Raja Bela Diri dari keluarga Yan di Prefektur Pedang Kuno juga mati. Hanya Luo Xiu, pemuda berusia 17 tahun yang berpartisipasi dalam pertempuran Raja Bela Diri dan hanya memiliki level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi yang selamat. Semua mata tertuju pada Luo Xiu yang sudah kelelahan. Banyak orang yang menunjukkan niat membunuh terhadapnya. Pemuda ini sudah membunuh Raja Bela Diri dari keluarga Yan. Sepertinya kita bisa menukar kepalanya dengan imbalan tinggi sebesar 200.000 batu vitalitas dari keluarga Yan, bukan? Beberapa orang sudah tidak sabar sehingga mereka melangkah maju dan mata mereka berbinar. Namun pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sisi Luo Xiu. Sosok ini adalah seorang pria tua berpakaian biru dan mewah. Pria tua itu hanya berdiri dengan tenang dan memancarkan aura keagungannya. Tidak semua orang mengenal Kepala Sen yang berkuasa di Kabupaten Laut Gemuruh. Sebagian besar orang hanya tahu namanya, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Wus, wus, wus. Beberapa ahli tingkatan pemurnian ilahi langsung bergegas ke arah Kepala Sen. Mereka menganggap Sen Yuanan berpihak dengan Luo Xiu. Selain itu, mereka ingin membawa Luo Xiu kepada keluarga Yan di Prefektur Pedang Kuno untuk mendapatkan imbalan. Namun, baru saja mereka hendak memasuki jangkauan sekitar 100-an meter di dekat Sen Yuanan, tekanan langit dan bumi yang tidak terprediksi dan seberat pegunungan tiba-tiba menghantam kepala mereka. Ahli Raja Bela Diri memanipulasi kekuatan langit dan bumi, orang-orang ini terlihat ketakutan. Hanya terlihat Sen Yuanan menyerang dengan santai. Kekuatan langit dan bumi membentuk suatu kepalan besar. Dengan ledakan keras, beberapa tubuh ahli tingkatan pemurnian ilahi yang sedang bergegas ke arah Sen Yuanan langsung hancur berkeping-keping. Selain Luo Xiu, orang aneh yang mengerikan ini, dalam keadaan biasa, ahli Raja Bela Diri dapat dengan mudah membunuh petarung tingkatan pemurnian ilahi. Bocah ini bahkan membunuh Yan Suxiu yang berada di level ke-5 tingkatan raja. Sen Yuanan melirik sekilas Luo Xiu yang berlumuran darah dan pingsan. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa.